Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 9 September 2023 di SMPN 3 Picung sedang melaksanakan proyek yaitu dengan tema Suara Demokrasi. Hari ini akan dilaksanakannya penyampaian visi misi dari calon ketua OSIS dan juga pengundian nomor urut calon ketua OSIS. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat-lihat proses pelaksanaan penyampaian visi misi dan pengundian nomor urut calon ketua OSIS. Ini dia pasangan calon ketua OSIS dan wakil OSIS. Ada dua pasangan calon. Nanti hari ini akan dilaksanakan pengundian nomor urut. Karena jadwal proyeknya hari Jumat, maka seluruh siswa menggunakan pakaian pramuka. Tidak apa-apa, yang penting pelaksanaan suara demokrasi berjalan dengan lancar. Ini dia koordinator tema proyek suara demokrasi, Bapak Uung Abdul Aziz dan Ibu Mutmainah. Hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara pengundian nomor urut dan penyampaian visi misi pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Picung tahun pelajaran 2023-2024. Kita sambut dengan meriah calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahannya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini selaku moderator acara ini dan akan membacakan susunan acara ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan ketua panitia pemilihan, keempat sambutan koordinator P5 tema suara demokrasi, sambutan pembina OSIS, sambutan kepala sekolah, pengundian nomor urut, penyampaian visi misi dari masing-masing calon. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ambil aku dulu.
Ketua Panitia Pemilihan. Kepada Indri Febriani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jadi acara P5 Demokrasi ini adalah penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon ketua OSIS maupun wakil OSIS. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan koordinator P5 tema suara demokrasi. Kepadanya kami persilakan. Siswa SMP Negeri 3 Pincung, generasi mahasiswa SMP Negeri 3 Pincung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala limpahan nikmatnya lah kita bisa berkumpul, bermuajahah untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pengundian nomor urut dan penyampaian visi misi pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Pincung tahun 2023-2024 pada kegiatan P5 Suara Demokrasi. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru SMP Negeri 3 Pincung, juga yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pincung, Bapak Raswadi SPD MPD, juga yang saya hormati, saya cintai para kandidat kontestan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Di sini ada Brigita Septia Ramadhani berpasangan dengan Sardi Jihan, berpasangan dengan Husnul Khotimah. Mudah-mudahan kedua kontestan ini, kedua pasangan ini bisa mengikuti tahapan demi tahapan untuk kegiatan suara demokrasi pada pemilihan OSIS SMP Negeri 3 Pincung ini dengan baik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tahun 2045 Indonesia mencanangkan adalah generasi emas. Generasi emas yang dimaksud tentu bukan generasi yang sekarang ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara seperti Presiden Joko Widodo sekarang, Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud generasi emas. Generasi emas 2045 adalah kamu ini yang sekarang usianya 14-15an tahun. 2045 itu
diperkirakan sudah berusia 38 sampai 40 tahun. Nah, kamu inilah adalah sebagai generasi penerus, sebagai generasi harapan bangsa. Maka sekolah SMP Negeri 3 Picung mempersiapkan itu semua dalam rangka menciptakan untuk generasi emas 2045 itu benar-benar terwujud, benar-benar terlaksana. Kita siapkan lewat kegiatan P5 Suara Demokrasi ini pemimpin-pemimpin masa depan. Karena kita sudah paham, sudah ketahui semuanya bahwasannya negara kita adalah negara yang berpaham demokrasi, yang mana setiap individu, setiap orang mempunyai kesempatan untuk dipilih dan memilih. Itu sesuai dengan amanat konstitusi kita. Maka tidak ada bedanya antara anak pejabat dengan anak rakyat jelata. Tidak ada bedanya antara anak orang kaya dengan orang biasa. Semuanya punya kesempatan, semuanya punya harapan, semuanya bisa punya cita-cita. Bergantung kepada kita semua untuk menyongsong 2045 itu. Nah, kamu yang sekarang adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS, nanti tidak menutup kemungkinan di 2045 nanti kamu ada yang mencalonkan sebagai bupati, ada yang mencalonkan sebagai DPRD kabupaten, provinsi, pusat, ada yang mencalonkan DPD, ada yang mencalonkan jadi gubernur dan lain sebagainya. Karena semuanya terbuka, semuanya punya kesempatan. Makanya gunakan, manfaatkan kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya. Karena padi yang dipanen hari ini oleh para petani bukan hasil nanam kemarin sore, tetapi sudah jauh-jauh hari mereka menanam dan memanennya hari ini. Begitupun nanti 2045 benar generasi emas itu bergantung kamu hari ini. Bagaimana mengikuti semua proses-proses dalam kehidupan ini. Maka saya berharap selaku koordinator P5 Suara Demokrasi, ikuti sebaik-baiknya kegiatan ini. Insya Allah tadi akan bermanfaat, akan terasa nilainya ketika kamu sudah dewasa kelak. Manfaatkan online kita Sardi Jihan dan Husnul. Yakinkan para peserta atau para pemilih kelas 7, kelas 8, kelas 9 bahwa kamu memang layak, bahwa kamu memang pantas untuk dipilih dan untuk menjadi pemimpin sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Yang terpenting untuk semuanya, kegiatan ini bukan untuk ajang perpecahan, tetapi untuk ajang adu gagasan, adu program, adu tujuan-tujuan. Bagaimana OSIS ke depan akan seperti apa, akan dibawa kemana OSIS ke depan, bagaimana tergantung calon-calon ini. Makanya hari ini ke depan sampai pelaksanaan pemilihan, yakinkan kami, yakinkan para pemilih bahwasanya kamu memang pantas untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dan kita semua jaga kondusivitas, jaga kebersamaan ini, jangan sampai terjadi perpecahan. Tetapi ini adalah ajang Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Setuju? Siap mensukseskan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS? Yang Bapak siap mensukseskan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS? Siap memilih pada waktunya nanti? Siap mencoblos pada waktunya nanti? Siap mendukung program-program OSIS? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari Bapak.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan dari pembina OSIS. Kepada Bapak Engga Suwardi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Umum atas waktunya. Baik, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kita masih bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat aula di sini atau live komputer ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini meminta maaf tidak bisa menghadiri acara pengundian nomor urut dan penyampaian visi misi di sekolah ini. Jadi beliau kemungkinan agak kurang sehat badannya. Jadi beliau izin untuk tidak datang ke sekolah. Yang saya hormati koordinator tema proyek Suara Demokrasi Bapak Umum Abdul Aziz dan Ibu Mutmainah, dan tentunya yang Bapak banggakan calon ketua dan wakil ketua OSIS serta anak-anakku sekalian. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait tentang pemilihan ketua OSIS ini. Yang pertama, seperti yang Bapak sering bilang, jadikan ini ajang pembelajaran, bukan ajang gontok-gontokan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Umum, jangan dijadikan ajang perpecahan. Kita jadikan ajang pembelajaran saja di sini, karena di masa yang akan datang pasti kita semua akan mengalami situasi seperti ini. Entah itu pemilihan lurah, entah itu pemilihan presiden atau anggota DPR dan lain-lain. Maka disinilah tempat kita untuk belajar. Jangan saling gesek-gesekan, jangan saling. Kalau misalkan ada sedikit pergesekan itu normal, wajar Pak. Misalkan si Anu mah gini, itu wajar. Di dunia politik apalagi lebih kejam. Di dunia politik lebih kejam lagi daripada pemilihan OSIS. Kadang ada dua orang teman, dia bersahabat kemana-mana. Ketika ada dua kubu yang mencalonkan, kalau misalkan kita didramatisirkan, diayati, atau misalkan kita tidak memakai kepala dingin, maka itu banyak yang bermusuhan. Maka Bapak harapkan untuk kalian semua tidak ada perpecahan, apalagi sampai musuh-musuhan. Jadi jadikanlah ajang pembelajaran, karena suatu saat kalian pasti akan mengalami. Mah misalkan agak sedikit gesek-gesekan wajar, masih di atas normal, masih normal. Karena kenapa di dunia politik apalagi lebih kejam, lebih hebat lagi. Itu kalau misalkan kalian kuat, artinya mental kalian semua sudah teruji. Jadi ketika kalian mencalonkan menjadi anggota DPR atau lurah, kalian sudah kuat, sudah tahu. Oh, ketika di OSIS juga banyak yang kayak gini. Jadi pas kalian mencalonkan lagi di masyarakat, itu sudah tahu. Jadi tidak aneh lagi. Makanya di sini jadikan ajang pembelajaran, bukan ajang gontok-gontokan ya, bukan ajang perpecahan, bukan permusuhan, tapi jadikan pembelajaran. Nanti ada saat-saatnya. Sekarang pelaksanaan pengundian nomor urut dan penyampaian visi misi. Sampaikan visi misi yang kalian pegang dan program apa saja yang akan kalian laksanakan ketika menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS.
dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika kalian mengeluarkan program tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan nanti itu akan berkoordinasi dengan Bapak sebagai pembina OSIS. Ke depan nanti nih, misalkan ada acara Maulid Nabi, boleh, karena ketua OSISnya belum resmi jadi, maka yang akan ngurus nanti yaitu panitia yang kemarin MLS yang sudah dibuat. Itu nanti akan kita buat acara apa nih Maulid nanti. Tapi kalau setelah jadi, nanti program yang ke depan kalian canangkan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai vakum. Nanti ke depan ada kelas meeting, ada Islamikah, ada buka puasa bersama. Jadi sampaikan visi misi, tujuan dalam program-program yang bagus supaya para pemilih tertarik. Oh, ini bagus nih programnya, ini bagus tujuannya. Jadi begitu, jangan sampai apa istilahnya, menghasut. Tidak boleh saling menghasut, menjelek-jelekan. Ulah milih si Anu mah gini. Itu jangan. Jadi kalian sampaikanlah visi misi yang bagus, program yang bagus, dan tujuan yang bagus. Dan itu nanti ada masanya. Sekarang masa pengundian, nanti ke depan masa kampanye. Sebelum masa kampanye tiba, jangan dulu kampanye, ya. Sebelum masa kampanye tiba, jadwalnya jangan dulu ada yang kampanye, kecuali nanti oleh Bapak Umum misalkan tanggal sekian silakan berkampanye. Nah, silakan. Tapi kalau belum kampanye itu namanya pelanggaran. Di dunia politik juga sama, sebelum adanya kampanye jangan ada yang kampanye dulu. Ini bisa dipahami ya. Jadi dijadikan ajang pembelajaran, bukan ajang perpecahan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tunjukkan kalau kalian bisa, tunjukkan kalau kalian punya potensi. Jangan sampai potensi kalian ditutup-tutupi dengan rasa malu atau rasa takut. Kami masih sieun eleh, kami masih teu meunang. Jauhkanlah pemikiran seperti itu. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, mau jadi. Tapi Bapak ingatkan sekali lagi, jangan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapapun yang menang, yang kalah harus legowo. Tahu legowo? Bisa menerima dengan lapang dada dan ikuti program yang dibuat oleh pemenang. Jangan sampai ketika ada yang menang, wah kami mah eleh, embung yuk kita melihat program kami. Nah itu nggak boleh. Baik Jihan ataupun kita tidak boleh egois seperti itu ya. Kalaupun kita menang sebagai ketua OSIS, Jihan harus mengikuti program kita. Ataupun sebaliknya, jika Jihan menang sebagai ketua OSIS, kita pun mengikuti program Jihan, bahkan bisa menambahkan, membantu ya. Karena bukan siapa yang menang, tapi untuk nama besar SMPN 3 Pejo. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengundian nomor urut Ketua dan Wakil Ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024 SMP Negeri 3 Picu. Kepada calon Wakil Ketua OSIS Sardi dan Husnul Khotimah diharapkan maju. Ambil yang kotak kecil tuh. Ini untuk pengambilan nomor untuk perlu, ayo. Boleh. Ambil, jangan buka. Ya, buka. Hitungan 3. Sebenarnya. Nanti dilihat. Ya. Siap. Terus tadi barang 1, 1, 2, 3. nomor 2, nomor 1. Berarti yang duluan ngambil nomor urut adalah kita. Ya, kamu tahu nanti
makanya. Buka dulu, buka. Jangan dulu dibuka itu ya, kita kaliin aja. Siap. Siap. 1, 2, 3. Perlihatkan kamera. Balikin git. Siap. 1, 2, lihat. Set. Oke. Siap. Mana pasangannya sini? Deketin. Deket sampai. Ya. Ya. Acara selanjutnya penyampaian visi misi dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Pincung tahun ajaran 2023-2024. Pertama Jihan Suci Oktavia, kepadanya kami persilahkan. Boleh kalau bertanya. Oke, setelah selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon ketua OSIS dan di samping saya ada Wisnu sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya akan menyampaikan visi misi dan program kerja saya. Visi: menjadikan OSIS sebagai wadah latihan, bersosialisasi, dan berorganisasi, serta menjadi mitra kerja sekolah dalam membangun karakter siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi. Dan juga menyadarkan kita di sini untuk tidak saling bergeser-geser. Visi: melakukan kerjasama dengan sekolah dalam program peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi sekolah. Program kerja OSIS: program melestarikan lingkungan sekolah, program mengembangkan kreativitas siswa, program mewajibkan siswa masuk ke dalam organisasi, dan program bersih-bersih sekolah. Mungkin hanya itu visi misi dan program kerja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk nomor urut 2 kepada Benita Septia Ramadhani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama lengkap saya. Nama saya Brigita Septia Ramadhani dari kelas 9A dengan wakil Pak Jumadi SPD. Dan di sebelah kanan saya ada wakil saya yaitu Sardi dari kelas 8B dengan wakil kelas wali kelas Pak Abdul Aziz. Jadi di sini saya memiliki hobi saya itu futsal, badminton, renang, dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar. Akhir-akhir ini kesibukan saya mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah kita yaitu SMP Negeri 3 Pincung. Sebagai contoh, kemarin saya sebagai ketua MPLS kelas 7 dan sebagai contoh lagi saya kemarin sebagai Danton LKBB SMP Negeri 3 Pincung untuk melatih skill saya yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi di sini yang saya ketahui tentang OSIS itu pernah melaksanakan banyak perlombaan seperti cerdas cermat, e-sport, dan lain sebagainya. Dan saya juga kenal bahwa OSIS itu aktif, kreatif, inovatif dalam kegiatan-kegiatannya. Di sini saya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan saya tidak mempunyai wajah yang cantik, dan kalau boleh saya jujur, kemarin saya juga ingin hampir mengundurkan diri. Kekurangan saya masih banyak, dan kelebihan saya yang insya Allah saya mampu berkomunikasi dengan baik, dan yang insya Allah saya juga bisa diajak kerjasama secara tim maupun individu.
Jadi dan tentunya saya di sini pasti memiliki visi misi saya mencalonkan sebagai ketua OSIS dan Sardi menjadi wakilnya, yaitu visi saya tentunya saya ingin mengajak kepada kalian siswa-siswi SMP Negeri 3 Pincuk agar ikut serta dengan guru-guru agar untuk memajukan dan mengembangkan sekolah kita dan menjadikan sekolah OSIS sebagai wadah kreativitas, inspirasi dan aspirasi siswa, menjadikan siswa yang beralasan kejujuran, keadilan, aman dan disiplin, dan menjadikan OSIS sebagai wadah latihan bersosialisasi dan berorganisasi. Dan yang lebih penting, mampu mewujudkan SMP yang berkualitas, aktif dan berprestasi, yang berlandaskan iman dan takwa serta nilai-nilai Pancasila. Dan misinya yang akan dibacakan oleh wakil saya yaitu Sardi. Di sini saya akan membacakan misi. Semoga kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan antar siswa. Setiap siswa menerapkan sikap disiplin pada diri setiap siswa, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah, menjadi wadah siswa untuk mengembangkan bakat yang potensi yang dimilikinya, melakukan evaluasi dan melanjutkan program OSIS periode sebelumnya, dan menjaga meningkatkan prestasi sekolah dalam berbagai bidang. Ada sebuah kutipan yang bisa memotivasi diri saya sendiri dan semoga bisa memotivasi kalian. Kalau ingat semangat saya, kalau kalian benci pada kebodohan, kalau kalian benci pada pembulian, kalau kalian benci pada ketidakadilan, jadilah generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi hanya tunjuk-tunjuk tangan atau lepas tangan. Cukup sekian dari saya dengan Sardi. Kurang lebih maaf. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Masing-masing kelompok kan satu wakil. Saya ingin bertanya, apa motivasi kalian untuk menjadi calon OSIS? Masih ada. Ya, Silakan. Apa tujuan utama kalian ingin menjadi OSIS? Apa program yang akan dilakukan pertama kali jika kalian terpilih menjadi OSIS? Masih ada? Sudah. Sekian dari saya. Mari kepada peserta nomor 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Adi. Yang nomor 1 akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan kepada kami. Motivasi kami menjadi calon OSIS ingin membuat siswa-siswi cerdas, disiplin, taat dan pada aturan-aturan. Tujuan utama kami menjadi OSIS untuk mengembangkan kegiatan atau program-program OSIS yang kami jalankan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa program pertama yang akan kalian jalankan? Program pertama yang akan kami jalankan
Tujuan utama kami ketika sudah terpilih menjadi OSIS, mampu mengembangkan nama baik sekolah agar lebih baik lagi. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, apa programnya? Program yang akan kami lakukan yaitu merayakan hari-hari besar Islam dan hari-hari besar Indonesia. Seperti kemarin merayakan 17 Agustus, terus Maulid Nabi, acara buka bersama, hanya itu. Lanjut. Masih kepada nomor urut yang telah mengajukan pertanyaan dan ini, lanjut kepada Alvira untuk mengajukan pertanyaan. Sin, nanti mulai dari sini ya. Jawabnya. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada ketua dan wakil ketua OSIS. Jika kami melanggar aturan yang kalian buat, maka sanksi apa yang akan kami terima dan mengapa OSIS dibentuk? Satu doang pertanyaannya. Dua ya. Terima kasih kepada Alvira yang telah mengajukan pertanyaan. Bila